Pernah bertanya, kenapa sih RUU perampasan aset yang katanya penting untuk melawan korupsi, kok belum juga disahkan? Padahal dibahas sejak bertahun-tahun lalu. Yuk, kita bahas alasan aslinya. Satu, prioritas DPR lagi penuh. Meski RUU ini sudah masuk prolegnas, DPR punya aturan. Mereka hanya bisa menuntaskan beberapa RUU per tahun di komisi terkait. Karena saat ini komisi masih fokus pada RUU lain seperti revisi narkotika dan MK, RUU perampasan aset kena giliran belakangan. Dua, materinya dianggap rumit dan harus presisi. RUU ini menyangkut perampasan aset tanpa menunggu pelaku dipidana atau non-conviction based. Kalau aturan ditulis kurang hati-hati, bisa berbenturan dengan UU TPPU atau UU lainnya. Bahkan, bisa membuka celah penyalahgunaan wewenang. Makanya, DPR bilang, materinya harus diperbaharui dulu. Tiga, ada kekhawatiran abuse of power. Beberapa pihak takut aturan ini nanti bisa dipakai salah. Bayangin, aset seseorang bisa dirampas tanpa putusan pengadilan yang jelas. Inilah kenapa proses penyusunannya harus super teliti supaya tidak merugikan warga yang tidak bersalah. Empat, dinamika politik dan beda pandangan antar fraksi. Ini wajar di politik. Ada fraksi yang setuju penuh, ada yang butuh kajian lebih, ada yang ingin pembahasan diperlambat sampai semua aspek aman. Tanpa suara mayoritas, RUU tidak bisa lanjut ke tahap pengesahan. 5. Pemerintah dan DPR masih beda substansi. Secara sederhana, mereka belum sampai pada satu kesepakatan final. Semua pihak ingin, tapi caranya masih harus dipastikan benar-benar tidak melanggar HAM dan tidak tumpang tindih dengan hukum lain. Jadi, bukan karena RUU-nya tidak penting. Justru karena sangat penting, makanya pembahasannya harus ekstra hati-hati. Semoga saja ke depan, pembahasannya bisa cepat selesai, supaya sistem pemberantasan korupsi di Indonesia makin kuat.